Rencana aksi nasional Jokowi Endgame pada 24 Juli gagal total. Mula-mula ini direncanakan sebagai sebuah gerakan masif di 17 kota dengan tujuan melumpuhkan ekonomi Indonesia. Namun, para penggeraknya di hari terakhir membatalkan rencana dan memilih bersembunyi. Mereka mungkin sadar bahwa dukungan ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Kelompok-kelompok mahasiswa yang mau terlibat terlalu kecil untuk menjadi sebuah kekuatan yang menakutkan. Mereka ingin menciptakan kepanikan dan kelumpuhan sendi ekonomi dan sosial, tapi kenyataan di lapangan bicara lain. Mereka sadar mereka terlalu lemah dan karena itulah mereka kabur menyelamatkan diri masing-masing. Kini kita tinggal menyaksikan para pendukung aksi yang kelimpungan. Mereka tentu berharap kekacauan sungguh terjadi, tapi mereka harus kecewa. Dan karena itu saat ini mereka meracau. Contoh paling nyata adalah Rocky Gerung. Rocky adalah orang yang pada 15 Juli lalu dalam sebuah diskusi online menyatakan pada 17 Agustus 2021 sudah akan terjadi pemindahan kekuasaan. Dia tidak menyebut kata kudeta, tapi jelas dia membayangkan tekanan publik sudah akan sedemikian besar sehingga pemerintah terpecah dan Presiden Jokowi akan diganti. Karena itu tidak mengherankan bila sekarang Rocky marah dengan kegagalan aksi 24 Juli. Videonya di Forum News Network jelas menunjukkan kemarahannya itu. Dia memang berusaha tampil dengan tertawa-tawa, tapi jelas dia memiliki kekecewaan mendalam. Seperti biasa, dia harus membangun narasi untuk menghantam Jokowi. Dalam videonya itu, dia memusatkan perhatian pada 3 argumen. Rencana aksi Jokowi Endgame itu sebenarnya prank, pemerintah kelihatan panik dan tidak mampu menangani keadaan, dan sumber masalah ada pada buzzer. Jadi menurut Rocky, pertama-tama informasi bahwa akan ada aksi serentak untuk mengakhiri pemerintahan Jokowi itu cuma prank. Artinya itu cuma kebohongan yang disebarkan untuk sekedar menciptakan efek sensasional. Jadi tidak pernah ada upaya sungguh-sungguh memobilisasi mahasiswa untuk bergerak. Tapi prank itu menurut Rocky ternyata ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Pemerintah sampai merasa harus menurunkan ratusan aparat keamanan berjaga-jaga di lokasi yang dikhawatirkan menjadi pusat aksi massa. Menurut Rocky, sekarang BEM-BEM di seluruh Indonesia tertawa-tawa dengan ketegangan yang berhasil mereka ciptakan. Rasain lu, ujar Rocky menghina pemerintah. Menurutnya, para perancang aksi sebenarnya sedang melakukan tes ombak. Ini cuma keisengan 2-3 orang untuk menguji psikologi massa. Kata Rocky, dia dan kawan-kawannya sudah tahu dan mereka tertawa-tawa saja. Kedua, kata Rocky, bahwa pemerintah sampai harus sedemikian panik menunjukkan inkompetensi pemerintah. Bagi Rocky, ini menunjukkan lemahnya kemampuan intelijen Indonesia mendeteksi keadaan lapangan. Seharusnya intelijen tahu dong bahwa ini sebenarnya hanya prank. Rocky menggambarkan ada kekacauan di istana dan ada rasa saling tidak percaya. Rocky kemudian menyerang secara khusus Mahfud MD yang menurutnya melakukan blunder dengan mengatakan bahwa dalam aksi ada kelompok yang murni dan tidak murni. Menurut Rocky, mana data Mahfud sehingga bisa menuduh ada kelompok yang tidak murni? Rocky menyatakan kualitas istana yang berantakan akan menimbulkan perang saudara. Dan terakhir, yang menjadi sasaran kemarahan Rocky adalah para buzzer. Kebencian Rocky terhadap para buzzer terasa sekali. Dia bilang kaum buzzer adalah orang-orang yang lidahnya sangat panjang sehingga menutupi otaknya. Menurut Rocky, kedunguan menghantam otak buzzer. Untungnya otak buzzer kosong. Buzzer adalah penjilat yang takut dengan keadaan. Buzzer dikerahkan untuk menghancurkan mahasiswa. Buzzer, kata Rocky, kali ini muncul full team. Buzzer itu bukan hanya dungu, tapi jahat. Buzzer mengadu domba rakyat memecah belah bangsa. Buzzer mengadu domba tenaga kesehatan dengan mahasiswa. Buzzer itu IQ-nya 200, sekolah. Mereka, kata Rocky, adalah kodok yang datang dari gorong-gorong, meloncat keluar dan menjadi buzzer.
Buzzer itu jahat, meminta masyarakat melaporkan dan memfoto para mahasiswa yang terlibat dalam gerakan. Buzzer itu jahat karena mendoxing dengan menyebarkan identitas pribadi aktivis-aktivis yang menjadi penggerak aksi. Dengan kasar, Rocky menyatakan otak buzzer berceceran dan bercampur dengan lumpur. Buzzer yang dibina kakak pembina adalah ancaman bagi masa depan bangsa. Jadi terlihat betapa kalapnya Rocky. Saya rasa dia sangat berharap akan benar-benar terjadi kerusuhan massa akibat aksi Jokowi Endgame. Dia tidak siap dengan kenyataan bahwa mahasiswa ternyata tidak bisa digerakkan untuk memenuhi imajinasi dia bahwa Jokowi seharusnya sudah diturunkan pada 17 Agustus 2021. Karena itu dia berusaha meyakinkan orang bahwa aksi itu cuma main-main kok, tidak sungguh-sungguh mencerminkan perlawanan rakyat. Tapi dia tidak bisa juga menutupi kemarahan dia pada kelompok-kelompok sipil yang melawan aksi Jokowi Endgame itu. Karena itulah dia berusaha membangun kebencian pada para pendukung Jokowi yang turun tangan untuk berhadapan dengan gerombolan gerung dengan menyebut mereka sebagai buzzer beserta segenap sifat yang hina. Rocky itu meracau, karena sebenarnya ancaman aksi Jokowi Endgame itu nyata memang ada. Tapi aksi mereka gagal dan gagal karena sejumlah hal. Para penggagas aksi salah perhitungan. Mereka terlalu percaya diri, sementara lawan mereka adalah kombinasi pemerintah, aparat keamanan, dan jangan lupa masyarakat sipil yang sudah sangat siap. Rencana dan percakapan para perancang aksi terdeteksi cepat oleh aparat intelijen. Informasinya pun beredar dengan sangat cepat. Titik-titik kekuatannya di lapangan juga teridentifikasi. Gerakan mereka sebenarnya tidak terkoordinasi dengan rapi. Banyak pelakunya adalah orang-orang baru yang tidak punya cukup pengalaman. Sebagian bahkan ternyata adalah petualang yang kemudian melarikan diri dengan membawa uang yang sudah diperolehnya dari penyandang dana. Bahasa yang mereka gunakan juga tidak taktis. Mereka mengira dukungan terhadap Jokowi sedang merosot tajam. Mereka nampaknya salah membaca hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia 2 pekan lalu. Di survei itu dikatakan bahwa warga yang percaya bahwa Jokowi dapat membawa Indonesia melepaskan diri dari COVID hanya 43%. Ini merupakan penurunan serius dari data Februari 2021, di mana yang percaya pada Jokowi dapat memimpin Indonesia melepaskan diri dari pandemi masih mencapai 56%. Ini memang nampak sebagai indikasi menurunnya kepercayaan pada Jokowi. Tapi mereka lupa. Mereka lupa bahwa warga yang tidak percaya pada Jokowi hanya 22%, sisanya netral. Jadi jumlah mereka yang percaya pada kemampuan Jokowi adalah 2 kali lipat dari yang tidak percaya. Lagi pula hasil survei itu hanya menunjukkan menurunnya kepercayaan masyarakat pada kemampuan Jokowi membawa Indonesia melepaskan diri dari pandemi. Bukan soal kepercayaan kepada Jokowi secara umum. Yang juga membuat para penggagas gerakan Jokowi Endgame pede adalah apa yang dilihat mereka sebagai keberhasilan BEM UI mendorong bentuk-bentuk perlawanan terhadap Jokowi di banyak tempat. Keberanian BEM UI dipuji dianggap sebagai sebuah aksi heroik yang hendak direplikasi. Segera setelah BEM UI dianggap sukses menghina Presiden Jokowi, dengan segera gerakan serupa bermunculan di Bandung, Jogja, Malang, dan kota-kota besar lainnya. Mereka juga nampaknya salah mengira bahwa masyarakat sudah semakin menderita akibat PPKM yang mematikan sendi-sendi ekonomi. Di Bandung sudah terjadi gerakan mahasiswa anti PPKM yang dianggap sukses melumpuhkan kota. Karena itulah nampaknya para penggagas gerakan percaya mereka akan mampu melakukan aksi yang menggemparkan di 17 kota sekaligus. Mereka salah perhitungan. Masyarakat mungkin tertekan, tapi mereka tidak marah dengan pemerintah. Masyarakat masih punya otak untuk menyadari bahwa wabah COVID ini adalah persoalan global. Para aktivis BEM di berbagai kota mungkin bisa berkoar-koar, tapi itu cuma gerakan elit, bukan gerakan massa. Jadi rencana aksi Jokowi Endgame ini sama sekali tidak berpijak di bumi.
Dan tentu saja salah satu kekuatan yang mereka tidak perhitungkan adalah kekuatan yang disebut buzzer. Gerakan perlawanan oleh masyarakat sipil yang masif di media sosial adalah sebuah gerakan yang murni datang dari kemarahan ketika melihat gerombolan Rocky hendak menumbangkan Presiden Jokowi. Ini bukanlah sebuah gerakan orang-orang bayaran. Saya tahu persis karena saya memang adalah seorang pegiat media sosial yang di hari-hari menjelang aksi tersebut gencar menyuarakan kecaman terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga menyaksikan langsung banyak teman saya yang bahkan banyak diantaranya bukanlah aktivis media sosial di saat-saat itu mengunggah foto, ilustrasi, meme, narasi yang membela pemerintah dan mengecam rencana aksi Jokowi Endgame. Mereka tidak digerakkan oleh siapapun. Mereka digerakkan oleh hati nurani. Dan perlawanan kolektif ini ternyata sukses, menggentarkan kekuatan-kekuatan Jokowi Endgame. Sekali lagi upaya menghancurkan bangsa ini mengalami kegagalan. Orang seperti Rocky Gerung dan sejenisnya jelas murka. Tapi toh kita memang tidak bisa berharap semua orang bahagia. Yang jelas saat ini kita bisa berkonsentrasi menghadapi pandemi dengan sekuat daya dan tenaga. Terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.